Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara soal konsep dasar leadership atau kepemimpinan. Yang jelas begini, dalam konsep kepemimpinan atau leadership ada satu ungkapan yang sangat terkenal yang menyatakan bahwa leader are born and not made. Saya ulangi bahwa leader are born and not made. Artinya adalah pemimpin itu dilahirkan. Ada satu keyakinan bahwa yang akan menjadi pemimpin itu ditakdirkan atau dilahirkan memang akan menjadi pemimpin. Artinya bukan dibentuk. Dan ungkapan ini pada akhirnya akan punya peluang negatif dari konsep pemikiran siapapun yang mendengarnya. Artinya apa? Apakah dilahirkan ataupun dibentuk? Ada satu asumsi yang membuat setiap orang berpikir negatif. Ya sudah, kalau memang pemimpin itu dilahirkan, maka saya yang tidak punya takdir atau garis genetis untuk jadi pemimpinan, tidak usah berharap, nggak perlu membentuk diri, melatih diri, belajar lebih banyak untuk bisa menjadi pemimpin. Sementara di dunia kita ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi khalifah. Setiap kita adalah pemimpin, minimal untuk memimpin diri sendiri dan keluarga serta orang terdekat. Jadi dilahirkan ataupun tidak, secara ideal sebenarnya adalah leader are born and leader made. Leader are born and made. Ini kombinasi dua hal yang mau tidak mau harus diyakini dan dipahami bahwa yang namanya setiap orang punya kemungkinan, punya kesempatan yang sama atau takdir yang sama untuk menjadi pemimpin. Karena ini adalah kolaborasi, dilahirkan, dan pemimpin itu juga dibentuk. Nah, kepemimpinan, kalau kita coba telusuri secara teoritik, kepemimpinan itu berasal dari kata leader yang artinya pemimpin. Kepemimpinan atau leadership berasal dari kata leader yang artinya pemimpin. Kalau kita mengambil pendapat dari George Berry misalnya, ini leadership itu dianggap sebagai sebuah proses mempengaruhi orang lain, mempengaruhi banyak orang. Agar apa? Agar diarahkan mencapai tujuan organisasi, agar mau melakukan apapun demi organisasi, melakukan apa yang kita mau sebagai pemimpin tadi. Sementara pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin orangnya, jadi saya garis bawahi, pemimpin itu adalah orangnya, sementara kepemimpinan atau leadership itu adalah proses atau aktivitas kepemimpinan dalam menjalankan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi siapapun yang ada dalam sebuah lembaga atau organisasi, atau setiap yang bernyawa yang ada dalam organisasi agar mau bekerja sama melakukan apa yang diinginkan demi tujuan atau pencapaian tujuan organisasi. Dan kekuasaan dalam hal ini sebenarnya menjadi sarana bagi pemimpin untuk mempengaruhi perilaku semua orang yang ada atau terlibat di bawah kepemimpinannya. Baik teman-teman mahasiswa atau siapapun yang hari ini berada di ruang virtual bersama saya Dr. Hanif Al-Qadri dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, kita mesti ingat bahwa setiap manusia, setiap kita, termasuk Anda dan saya, pada hakikatnya adalah pemimpin. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita ditakdirkan menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi, minimal memimpin diri sendiri. Dan setiap kita diminta pertanggungjawaban
atas kepemimpinan kita, atas apa yang kita lakukan pada masa yang akan datang. Banyak pengertian kepemimpinan yang diungkapkan para ahli secara teoretik. Sebagian besar makna tersebut menyangkut proses, menyangkut activity, menyangkut pengaruh dan kekuasaan terhadap orang-orang yang terlibat di dalam sebuah lembaga atau kelompok maupun organisasi secara keseluruhan. Kita coba ambil pendapat yang lain, Stoner misalnya, Stoner, Freeman, and Gilbert. Apa yang dijelaskan? Bahwa kepemimpinan itu juga proses mempengaruhi, proses mengarahkan, proses membuat orang lain melakukan, para bawahan melakukan, atau para pekerja mau melakukan pekerjaan yang ditugaskan, yang diperintahkan kepada mereka. The process of directing and influencing the taste. Nah, barangkali begitu escape-nya. Sehingga kita bisa yakinkan bahwa kepemimpinan itu ya proses aktivitas mempengaruhi para pekerja agar mau melakukan pekerjaan, mau melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah leadership atau kepemimpinan itu merupakan satu proses, dan ini adalah ilmu, adalah seni. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk mempengaruhi banyak orang, untuk membuat orang mau melakukan. Maka dia menjadi sebuah seni. Ada kondisi-kondisi teknis yang membuat seseorang begitu dynamic, bisa mempengaruhi orang lain sehingga setiap orang mau melakukan apa yang diinginkan. Nah, jadi leadership itu adalah ilmu, adalah seni untuk mempengaruhi orang lain, proses mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan pekerjaan atau tujuan lembaga secara umum. Nah, ini yang mesti ditangkap dulu oleh teman-teman mahasiswa. Konsep dari leadership secara umum. Jadi bisa diyakinkan apakah konsep ini ada di kita, ada di Anda. Karena kadang-kadang memang kita bisa merasakan, saya termasuk di dalamnya tidak. Konsep ini ada dalam diri saya tidak. Sehingga kita bisa menakdirkan diri, kalau begini saya termasuk orang yang barangkali bisa satu saat kelak menjadi seorang leader yang baik. Atau kalaupun tidak, ada PR-PR tertentu, ada PR khusus yang harus saya benahin agar saya menjadi seorang leader yang baik. Kepemimpinan pendidikan kalau begitu apa? Satu pendapat yang cukup terkenal terkait dengan educational leadership, yaitu menurut Russell. Russell menyatakan bahwa educational leadership atau kepemimpinan pendidikan ini ibarat tingkah laku si leader, tingkah laku pimpinan pendidikan dalam menggerakkan orang-orang di lembaga pendidikan dalam melakukan peran aktif untuk kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai pengembangan staf atau SDM, memperbaiki unjuk kerja pengajaran, melakukan kepemimpinan pengajaran langsung pada guru, meyakinkan bahwa unjuk kerja mereka, unjuk kerja si guru di kelas dievaluasi dan menjadi model yang efektif. Artinya yang dilihat dalam konsep kepemimpinan pendidikan adalah konsep pendidikan di sekolah sebagai satuan pendidikan terkecil. Leadership, educational leadership, dan sekarang pemimpin. Kalau pemimpin siapa? Pemimpin adalah orangnya,
Seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang lain yang awalnya tidak, tapi gara-gara kemampuan, gara-gara seni yang dimilikinya, kemampuan meyakinkan, mempengaruhi mereka, akhirnya mereka mau melakukan. Artinya bahwa tidak semua orang memang memiliki kemampuan dynamic seperti ini. Karena apa? Sebegitu banyak orang yang ada di bawah mereka, sebegitu banyak pula seharusnya keyakinan untuk membuat banyak orang itu mau melakukan, menginfluence mereka akan turut dengan rela melakukan semua pekerjaan mereka, tidak sebagai wilayah wajib, tapi memang sebuah keharusan, kebutuhan yang harus dilakukan. Maka kita akan melihat setiap orang memiliki gaya-gaya yang berbeda dalam proses memimpin lembaganya. Disinilah uniknya leadership itu, karena leadership sangat dipengaruhi oleh siapa leadernya. Oke. Lebih jauh kalau kepengen melihat secara teoritik itu banyak sekali pendapat-pendapat yang muncul dalam buku, dalam jurnal yang lama, yang terbaru. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu secara sederhananya. Yang pertama adalah kepemimpinan itu adalah pengaruh antar pribadi. Itu dijelaskan oleh Wechsler, pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kepemimpinan untuk Roach and Berling dalam pengertian berbeda dinyatakan bahwa leadership adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas banyak orang, sekelompok orang yang diatur untuk mencapai tujuan bersama melalui seorang leader. Nah, kita ambil yang lain, Jacobs and Jacques yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memberikan makna, proses memberikan arti pada kerjasama yang dihasilkan oleh orang-orang yang ada di dalam sebuah lembaga dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan bersama, khususnya tujuan lembaga. Artinya menurut Jacob, proses ini betapapun seseorang memiliki kemampuan untuk bekerja, tapi kadang-kadang kemauan mereka untuk tunduk melakukan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kewajiban, sangat dipengaruhi oleh bagaimana leadernya meng-hire mereka, mempengaruhi mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Oke, semakin kesini kita semakin bisa memahami dari konsep dasar leadership dalam dunia pendidikan. Khususnya nanti di sekolah kita akan lihat bagaimana kepala sekolah menurut Anda, bagaimana tipikal guru sebagai leader di kelas, bagaimana Anda melihat atau meyakinkan dosen-dosen Anda sebagai seorang leader di kelas. Ada dosen yang bisa Anda ikutin, ada dosen yang mampu mempengaruhi Anda dengan baik, ada dosen-dosen tertentu atau orang-orang tertentu di lembaga pendidikan yang lebih luas, yang lebih besar, yang bisa diikuti, yang memberikan influence yang baik, tetapi juga ada yang tidak. Nah, ini tergantung proses dan seni mereka dalam memimpin banyak orang. Dan ini memang tidak mudah. Tapi yang jelas, berbicara soal leadership berarti bicara soal kehidupan. Karena semua aspek dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari konsep leadership. Pertanyaan yang harus kita jawab sekarang adalah, apa saja unsur-unsur kepemimpinan itu? Yang jelas 3 unsur utama. Ada follower, ada leader, ada goals. Artinya kepemimpinan itu minimal terdiri dari 3 unsur. Ada pengikut atau ada orang yang dipimpin. Tentu saja yang kedua ada pemimpinnya, mustahil kalau pemimpinnya nggak ada, followers saja yang ada. Dan juga mustahil yang ketiga,
Ada orangnya, ada yang pengikut, ada yang memimpin, tapi tanpa tujuan. Mau dibawa kemana lembaganya? Jadi jelas minimal tiga unsur utama dari leadership itu adalah followers, leaders, and goals. Nah, kepemimpinan melibatkan banyak orang, artinya itu followers. Kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan, itu persoalan leader. Kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk dari kekuasaan itu mempengaruhi tingkah laku pengikut atau bawaan orang lain, itu proses dalam leadership. Kepemimpinan adalah mengenai nilai. Kepemimpinan terkait dengan seberapa besar kemampuan dari seorang leader bisa mempengaruhi para followersnya, orang-orang yang dipimpinnya, agar berpengaruh, agar mau dipengaruhi terhadap apa yang diinginkan, atau penggabungan dari ketiga hal tersebut. Ini yang menjadi struktur terbentuknya tujuan atau goals. Jadi apa yang ingin dicapai secara bersama-sama. Dan setiap lembaga punya tujuan, setiap individu punya tujuan, followers sebanyak itu masing-masing punya tujuan. Sekarang bagaimana koneksi itu terbentuk, leader memberikan influence yang baik agar tujuan masing-masing orang tidak dibunuh, tetapi bagaimana tujuan pribadi berada di level kedua setelah menunjukkan atau mengejar tujuan lembaga secara bersama. Bukan berarti setiap tujuan pribadi harus tidak boleh dicapai. Setiap orang punya keinginan, punya tujuan, punya goals masing-masing. Tapi ketika ada di lembaga, bagaimana pimpinan atau leader meyakinkan, menginfluence setiap orang yang dipimpinnya agar bekerja demi mencapai tujuan lembaga secara bersama. Dan ini harusnya menjadi skala prioritas. Teman-teman mahasiswa dan semua Anda yang ada di ruang virtual untuk mata kuliah kepemimpinan pendidikan, kita coba lihat ada mitos-mitos yang berkembang dalam konsep leadership. Yang pertama adalah mitos the pride. Pemimpin itu seperti yang di awal tadi kita bahas, katanya adalah dilahirkan, bukan dihasilkan atau dididik atau dilatih. Mitos ini berbahaya memang. Tadi kita sudah sempat bahas sebagian. Buat saya ini berbahaya. Karena berbahaya ini harus diingatkan sejak dini. Berbahaya bagi perkembangan regenerasi pemimpin. Karena apa? Karena dipandang pantas menjadi pemimpin. Yang pantas menjadi pemimpin adalah orang-orang yang memang dari sananya, dari sononya secara genetis dilahirkan sebagai pemimpin, seperti anak raja, anak presiden misalnya, kalau untuk negara tertentu yang punya kekuasaan penuh. Ya, tapi ini silsilah sebenarnya kalau untuk mitos the pride bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dididik. Ini ihwal dari turunan raja-raja, bahwa siapapun punya atau tidak punya kemampuan memimpin, yang namanya anak raja akan menjadi pemimpin, akan menjadi raja. Maka kalau ini penuh-penuh atau bulat-bulat diyakini sebagai sebuah hal yang real, maka ini menjadi berbahaya bagi perkembangan regenerasi pemimpin masa depan. Dan yang kedua mitosnya, mitos the four all season. Artinya sekali orang itu menjadi pemimpin, kayaknya selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Iya, ini banyak faktor di dunia juga terjadi. Ada yang orang berkuasa, karena dalam sistem politis sekali orang memimpin maka selamanya kadang-kadang kepengen terus jadi pemimpin. Ya whatever lah. Tapi yang jelas pada kenyataannya, keberhasilan seorang pemimpin pada satu situasi, pada satu kondisi dan kondisi tertentu belum tentu sama dengan situasi dan kondisi yang lainnya. Jadi mustahil sebenarnya ketika sekali menjadi pemimpin maka seumur hidup selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Karena pemimpin itu proses itu kan selalu berubah. Nah, siapa yang mampu, siapa yang bergerak, siapa yang memiliki kemampuan handal, memiliki seni kemampuan meyakinkan banyak orang, maka dia akan berhasil menjadi seorang pemimpin. Ada mitos ketiga. Jadi saya bagikan 3 mitos untuk Anda. Mudah-mudahan mitos ini jangan diyakini sebagai sebuah hal yang benar. Mitos ketiga adalah mitos
the intensity. Artinya seorang pemimpin kayaknya kudu tegas, kudu galak. Enggak. Betapa banyak. Seperti kalau kita muslim, kita meyakini Rasulullah, bagaimana beliau menghadapi musuh. Gak ada persoalan tegas. Beliau gak pernah galak, gak pernah marah. Malah orang yang membenci beliau justru disantunin, diberikan senyum. Ketika orang yang notabene setiap hari menyorakin, mencaci maki, bahkan menyirami beliau dengan kotoran, ketika dia sakit, maka Rasulullah kita orang yang pertama kali membesuknya. Kalau ada cerita buta, seorang buta yang dulu Anda kenal pada saat zaman Khulafaur Rasyidin, orang buta yang setiap hari menghina Rasulullah, ternyata di masa hidupnya baru disadari bahwa yang memberi makan dia setiap hari, yang menyuapi dia roti setiap pagi sembari mengelus-ngelus badannya, yang begitu dihormati, tapi dia nggak tahu yang memberi makan, yang memijitnya itu adalah orang yang dihinanya. Dan itulah Rasulullah. Artinya apa? Mitos ini terbantahkan bahwa untuk menjadi pemimpin yang handal, yang baik, tidak harus bukan berarti tidak bisa. Ada situasi tertentu, tapi sebaiknya harus diyakini bahwa pemimpin itu nggak harus marah, tidak harus galak. Kenapa? Kekerasan mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja hanya pada awalnya saja. Ini mesti diingat, hanya pada awalnya saja. Produktivitas kerja seterusnya tidak akan pernah bisa dijamin. Kenapa? Orang melakukan bukan karena rela, tapi orang melakukannya karena takut. Nah, menjadi leader yang baik adalah bagaimana setiap individu, setiap orang itu ikhlas melakukan kewajiban mereka. Lagi-lagi mengindikasikan satu hal yang kadang-kadang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak sederhana menjadi seorang leader. Sekarang kita lihat tugas seorang pemimpin sebenarnya apa? Banyak. Untuk lembaga, untuk banyak orang yang menjadi influencernya. Sekarang kita lihat beberapa. Saya ambil pendapat yang terkenal James A.F. Stoner. Apa yang dijelaskan? Yang pertama, pemimpin itu bekerja dengan orang lain, itu pasti. Pemimpin bekerja dengan orang lain. Mustahil dia bisa bekerja sendiri. Karena yang namanya unsur pemimpin tadi ada followers, ada leaders, ada goals. Untuk mencapai goals, maka dia butuh orang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, accountability. Jadi bukan satu hal yang mudah. Bukan enaknya saja menjadi pemimpin, itu adalah responsibility and accountability. Bertanggung jawab terhadap lembaga, bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpin, dan bertanggung jawab terhadap stakeholders. Dan yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Bagaimana berada di konteks proses itu, berpikir ada keseimbangan antara pencapaian tujuan dengan prioritas. Jadi jangan hanya tujuan, jangan hanya goal saja, proses itu harus diingat. Karyawan harus diingat. Orang-orang yang membantu pekerja harus diingat kondisinya. Prioritinya apa? Jadi jangan semuanya dikejar. Yang keempat adalah pemimpin itu berpikir secara analitis dan konseptual. Kemudian pemimpin itu juga adalah manajer, dan manajer adalah seorang mediator. Pemimpin adalah politisi yang diplomat. Pemimpin membuat keputusan yang sulit. Karena untuk hal-hal tertentu, semua butuh eksekusi terakhir dari seorang leader. Pada bagian yang lain juga dijelaskan bahwa pemimpin itu punya tanggung jawab yang tidak sedikit, punya tanggung jawab moral yang luar biasa. Dan ini menjadi satu tanggung jawab moral lahir dan batin untuk diri, untuk orang-orang yang dipimpin, dan untuk Tuhan. Jadi jangan pernah berasumsi untuk menjadi pemimpin kita akan kejar demi yang enaknya saja. Lupa buat tanggung jawab moral lahir dan batin. Karena untuk menjadi pemimpin yang benar,
Selain kekuasaan, selain kemampuan, selain persoalan yang tadi yang kita bicarakan, selain persoalan tanggung jawab, adalah persoalan hati. Bagaimana kita memimpin itu, menyediakan waktu lebih 24 jam bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Sekarang pertanyaannya adalah, siapkah Anda? Siapkah kita menjadi seorang leader? Kalau ditanya mau tidak mau harus siap, karena ada konsep bahwa setiap kita akan menjadi pemimpin. Tapi untuk menjadi pemimpin yang memiliki kuasa dalam sebuah lembaga, ini yang harus difikirkan. Terima kasih, kita ketemu dalam topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.